Menyelidiki kepunahan Gigantopithecus blacki di Cina Selatan, kera raksasa yang telah tiada, hilang dari kartu keluarga kera, padahal saudara-saudara lainnya masih lengkap dan ada hingga saat ini. Apa penyebab kepunahannya dan bagaimana bisa hilang dari muka bumi? Kalau saudara-saudaranya yang lebih kecil atau mungkin lebih lemah saja bisa bertahan hidup, kenapa dia tidak? Gigantopithecus blacki adalah sejarah nyata primata terbesar yang pernah ada di bumi. Hidup di seluruh wilayah Asia Tenggara termasuk Cina Selatan. Meskipun primata ini eksis selama jutaan tahun yang lalu, akhirnya mereka punah di akhir zaman Pleistosen Tengah. Ilmuwan dan peneliti yang selama ini melakukan penelitian akhirnya memahami penyebab kepunahan ini setelah mereka memeriksa berbagai situs goa di Provinsi Guangxi, Cina. Goa-goa yang menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan kera raksasa ini. Setelah melakukan penelitian yang berfokus pada 22 goa di wilayah utama Chongzhou dan cekungan Bubin di Provinsi Guangxi, tempat di mana paling banyak fosil-fosil megafauna ini ditemukan, barulah terjawab alasan kepunahannya. Dari goa-goa ini, 16 lokasi berada di wilayah Chongzhou dan 6 lokasi berada di cekungan Bubin. Hasil penelitian di sana, fosil Gigantopithecus blacki bagian kepala ditemukan utuh jelas, sementara bagian bawah kepala hingga ke kaki hancur dan tidak bisa diidentifikasi dengan jelas bentuknya. Sebenarnya, garis waktu yang benar-benar tepat dan akurat untuk kepunahan Gigantopithecus blacki masih belum pasti, karena beberapa situs belum ditanggal menggunakan lebih dari satu teknik radiometrik. Namun, berdasarkan penanggalan saat ini, Gigantopithecus blacki hidup di sekitar 2,2 juta tahun yang lalu. Jejak mereka banyak terdapat di Gua Baikong dan Gua Hejiang. Selama periode ini, Gigantopithecus blacki mengalami perubahan morfologis termasuk peningkatan ukuran gigi dan kompleksitas dental yang menunjukkan perubahan cara makan akibat tekanan ekologi. Dalam pengertian mudahnya, ada perubahan pola makan atau makanan yang dimakan, sehingga selama 80.000 tahun itu terjadi evolusi bentuk gigi. Penelitian pun difokuskan selama 80.000 tahun. Apa yang terjadi di wilayah ini sehingga Gigantopithecus blacki harus merubah pola makannya. Untuk mengidentifikasi penyebab potensial kepunahan Gigantopithecus blacki, para peneliti menerapkan pendekatan regional pada 22 goa di Zhuangzhou dan cekungan Bubin. Penelitian ini menggabungkan penggalian-penggalian sebelumnya pada tahun 1999 dan penemuan fosil di goa baru pada tahun 2020. Sementara untuk mengidentifikasi sampel bereaksi fosil dan analisis perilaku, 6 teknik penanggalan independen diterapkan pada sedimen dan fosil untuk menentukan rentang usia untuk setiap fosil yang kemudian dimodelkan lebih lanjut untuk waktu kepunahan regional. Menjelang dan selama area durasi kepunahan antara 295.000 dan 215.000 tahun yang lalu, terjadi peningkatan variabilitas lingkungan akibat peningkatan musim hujan yang menyebabkan perubahan dalam komunitas tumbuh-tumbuhan dan peningkatan lingkungan hutan terbuka. Artinya, selama 80.000 tahun, iklim musim hujan berubah dan meningkat, membuat padang rumput pun ikut berubah menjadi hutan belantara. 80.000 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat daratan Cina menjadi hutan rimba belantara. Di sanalah waktu kepunahan dari Gigantopithecus blacki ini. Meskipun banyak kerabat dekatnya, jenis primata atau monyet-monyetan mampu menyesuaikan preferensi makanan dan perilakunya dengan variabilitas perubahan ini. Sayangnya, Gigantopithecus blacki tidak. Primata raksasa ini menunjukkan tanda-tanda stres kronis dan penurunan populasi secara drastis, hingga akhirnya perjuangannya untuk beradaptasi menyebabkan kepunahannya. Primata terbesar
yang pernah menghuni bumi ini pun lenyap untuk selamanya karena tidak mampu melawan perubahan tempat tinggal dari padang rumput menjadi hutan belantara. Di detik-detik akhir masa hidupnya, Gigantopithecus blacki hanya bisa bersembunyi di gua-gua, menikmati waktu-waktu ketidakberdayaannya, hingga akhirnya menjadi fosil-fosil tulang belulang belaka. Pemahaman ilmuwan saat ini tentang Gigantopithecus blacki berasal dari temuan-temuan fosil sebuah deposit berharga dari gua yang sudah ada sejak zaman Pleistosen awal hingga tengah di Cina Selatan, tepatnya di antara sungai Yangtze dan Laut Cina Selatan. Fosil-fosil mereka banyak didapati di dalam-dalam gua yang mampu melindungi mereka dari mimpi buruk hutan dan hujan selama 80.000 tahun kepunahannya. Cara menentukan usia fosil adalah melalui analisis serbuk sari, arang, paleontologis, isotop stabil, dan mikrostratigrafi yang diterapkan pada sedimen dan fosil yang ditemukan. Dengan cara itu, maka bisa merekonstruksi lingkungan Gigantopithecus blacki pada masa lalunya. Selain semua cara itu, analisis elemen jejak, isotop stabil, dan analisis tekstur gigi mikro juga diterapkan pada gigi Gigantopithecus blacki yang menentukan perubahan dalam mencari makanan dan perilakunya yang terkait dengan kepunahannya. Hasil penelitian pun menunjukkan berdasarkan 157 estimasi usia radiometrik, bukti fosil di 22 gua menunjukkan waktu yang tepat untuk masa kepunahannya pada tahun 295.000 hingga 215 tahun yang lalu. Tepatnya di 80.000 tahun saja, seluruh populasi megafauna ini telah lenyap dari muka bumi. Bukan karena meteor atau apa, tapi karena stres dengan perubahan iklim dan sulitnya mencari makanan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang lingkungan dan perilaku Gigantopithecus blacki sebelum kepunahannya. Perubahan lingkungan yang signifikan dan ketidakmampuan Gigantopithecus blacki untuk beradaptasi dengan perubahan ini tampaknya menjadi faktor utama. Gigantopithecus blacki tetap menjadi contoh yang menarik dari megafauna purba, dan penyelidikan lebih lanjut dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang evolusi dan adaptasi primata di masa lalu.